Sekarang kita akan mengulas sedikit untuk yang soal latihan yang nomor 10 ya. Daerahnya dibatasi lingkaran X kuadrat, Y kuadrat sama dengan 4. Di sini pada kuadran 1 ya. Pada kuadran 1. Kemudian penampang tegak lurus sumbu X-nya itu adalah segitiga sama kaki alasnya pada bidang XY, kemudian tingginya adalah 4. Nah, jadi seperti yang tadi, langkah pertama rekan-rekan harus bisa menggambar dulu ini. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Berarti pusatnya 0,0, jari-jarinya 2 ya. Misalnya begini, dia ada di kuadran pertama yang ini yang diminta. Berarti jika kira-kira nanti itu kurvanya rekan-rekan jatuhkan begini ya. Nah, nanti kira-kira seperempat lingkaran di kuadran 1 di sini. Nah, ini kurvanya itu berarti kita buat dalam Y ya. Berarti Y sama dengan akar dari 4 dikurangi X kuadrat. Nah, ini rekan-rekan ambil satu sampel seperti tadi penampangnya yang nanti melintang begini. Kemudian penampang ini nanti bentuknya kita buat segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki begini. Nah, kemudian tebalnya tadi sejauh misalnya delta X-nya ya. Di sini misalnya. Biar kelihatan jelas ya. Nah, jadi nanti di sini adalah delta X, kemudian alasnya, nah ini dipengaruhi oleh Y, sedangkan tingginya ini 4. Jadi, jika rekan-rekan potong nanti bentuknya menjadi prisma, alasnya dan atapnya itu adalah segitiga sama kaki, tingginya 4. Bentuknya nanti kira-kira di sini ada segitiga sama kaki. Kemudian di sini ada ketebalannya di sini. Nah, kira-kira begini. Prismanya nanti. Jadi nanti jika rekan-rekan hitung luas alas kali tinggi ya, volume satu bagiannya. Luas alas berarti alasnya segitiga ya. Di sini Y tingginya 4. Berarti luas alasnya setengah kali alas tingginya 4 ya. Kemudian tebalnya itu kan di sini ya, itu delta X. Jadi volume totalnya nanti integral di sini berapa ini? 2 ya. 2, kemudian Y-nya tadi akar 4 min X kuadrat dx. Nah, kemudian X-nya berjalan di sini 0. Nah, di sini lingkarannya 2 ya, jari-jarinya tadi ya, 0 sampai 2. Nah, ini hasilnya berapa? Untuk nomor 13 itu ada daerah R, jadi alas bendanya itu daerah R dibatasi akar X, kemudian Y sama dengan X kuadrat. Nah, penampangnya ini adalah setengah lingkaran dengan garis tengahnya itu melintasi daerah R. Jadi pertama rekan-rekan gambarkan dulu daerahnya ya. Misalnya di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian akar X itu kira-kira begini ya. Y sama dengan akar X, kemudian Y sama dengan X kuadrat. Ini parabola ya, kira-kira begini. Nah, Y sama dengan X kuadrat. Jadi daerah R itu adalah daerah yang di sini. Nah, jika rekan-rekan perhatikan, maka kedua grafik ini bertemu di sini ya. Di sini 0, di sini X kuadrat sama dengan akar X. Di sini 1 ya. Nah, di sini berarti dia juga 1 nanti. Nah, di sini nanti penampangnya itu bentuknya adalah setengah lingkaran yang garis tengahnya melintasi R. Jadi misalnya rekan-rekan ambil satu bagian di sini. Nah, ini nanti menjadi lingkaran. Nah, ini adalah garis tengahnya nanti maksudnya melintasi R itu di sini. Jadi jika rekan-rekan ini grafiknya kita seperti kita tidurkan kayak tadi ya, di sini X, di sini Y,
Berarti nanti kira-kira ini seperti ini, kemudian ini ke sana ya. Nah, di sini kita ambil satu penampang di sini. Nah, ini maksudnya penampang yang melintasi di sini. Ini adalah garis tengah dari sebuah setengah lingkaran. Jadi ada setengah lingkaran, berarti nanti ini naik kira-kira begini setengah lingkarannya. Nah, kira-kira ini setengah lingkarannya karena ini adalah garis tengahnya, diameternya. Berarti jari-jarinya ini kira-kira kan setengahnya dari yang di sini. Nah, ini karena kita ambil satu sampel di sini delta X, berarti nanti dari delta X-nya ini berarti kalau dipetakan yang di sini, nah kira-kira di sinilah kira-kira nanti. Jadi, jika rekan-rekan nanti mau menghitung diameternya itu adalah ini, dipengaruhi oleh, nah yang di sebelah atas itu adalah yang ini, Y sama dengan akar X, kemudian penampang yang di bawah batasnya dari sini, Y sama dengan X kuadrat. Ini adalah diameternya nanti. Sekarang kita akan lihat potongan dari prisma itu. Bentuknya nanti prisma tegak ya, tapi alas dan atapnya bentuknya adalah setengah lingkaran. Jadi misalnya di sini setengah lingkarannya, nah begini. Nah ini nanti ada ketebalannya begitu ya kira-kira ya. Kira-kira ini, kira-kira hasilnya begini. Nah kemudian ini tadi berarti jarak dari tadi ya paling atas di sini dipengaruhi oleh Y sama dengan akar X tadi. Jadi akar X dikurangi bawahnya yang di sini. Berarti kan dari yang di bawah sini itu adalah X kuadrat. Jadi ini adalah diameternya. Diameter dari lingkarannya. Kemudian tebalnya di sini delta X. Jadi kalau teman-teman mau mencari volume prisma, itu adalah luas alas kalikan tingginya ya. Luasnya berarti luas setengah lingkaran. Luas alasnya berarti nanti bentuknya dari luas setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran. Luasnya berarti setengah kali pi, nah R kuadrat. Berarti R itu adalah setengahnya diameter. Berarti di sini setengahnya dari diameter ya. Akar X min X kuadrat. Nah, di sini pi R kuadrat. Nah, kemudian tingginya di sini adalah delta X. Jadi, nanti bisa rekan-rekan sederhanakan. Bentuknya jadi apa nih? Ini berarti setengah pi ya. Kemudian setengah kuadrat berarti seperempat ya. Akar X min X kuadrat dikuadratkan delta X. Ini berarti jadi berapa? 1/8 nanti ya. Berarti volume totalnya itu adalah di sini bisa rekan-rekan tulis dulu karena konstanta ini bisa keluar ya. 1/8 pi integral akar X min X kuadrat dikuadratkan dx. Maaf yang di sini tadi belum D ya. Di sini masih delta X tadi posisinya. Nah, integralnya rekan-rekan lihat batasnya tadi ini bergerak dari 0 sampai yang di sini 1 tadi titik potongnya. Berarti integralnya ini menjadi dari 0 sampai dengan 1. Nah, ini berapa nanti?